Kok keluar begini nih, Pak? Iya, oke. Ini nggak continue kali itu. Oke, continue. Selamat malam, Romo. Ya, selamat malam. Malam Romo. Ya, malam semuanya. Selamat malam, Pak Blas. Selamat malam, Mas Anggit, Mbak Dewi, dan Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ngomong bisa ngomong. Ngomong gimana? Selamat malam. Selamat malam. Siapa itu? Nggak tahu, aku nih nggak kenal. Oh, dia. Ini kalau mau ngomong ini yang tandanya nggak ada lagi nih. Oh, Gitu. Nah, oh ini Nanti bacaan dari sini. Oh, dari sana. Doa umat juga dari sana. Oke. Oke, ya. Oke. Lagu juga dari sana ya. Lagu dari sana. YouTube ya. YouTube. Dari Google Drive. Oh, Google. Oke. Juga yang sering ke sini. Oke, ya. Ya. Anak asuh ya. Ini almarhum punya anak berapa semua? Kami 7 orang. 7. Ya. Pak Blasius nomor? 3. Jadi tak kedua. Oh, oke. Masih hidup semua ya? Selamat Romo Susilo, selamat sore Romo, Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. udah nggak usah. Wah. Yang berkesan dari Bapak apa nih? Karakternya. Bapak itu orangnya tulus. Hampir mirip dengan persahabatan beliau. Orangnya tulus, orangnya neko. Iya. Pemikiran positif. Dan apa ya? Sebenarnya rasa perjuangan tinggi. Ya. Beliau yang ikut juga membangun properti. Di kampung. Ya. ND ya? Ya, ada kopi kita jauh Ya. Jadi jalan kaki serumput segini-segini. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi perjuangan Ya. Bukan di kota ya? Bukan, di kampung. Ya.
Selamat malam Romo Susilo. Ya, selamat malam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Pak Blasius dan keluarga besar dari Pak Blasius. Syukur puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Meskipun kita lewat Zoom pada malam hari ini, untuk memperingati meninggalnya 40 hari meninggalnya Bapak Antonius Gudari Gani. Marilah kita mempersiapkan diri untuk misa malam hari ini, agar arwah Bapak Gudari Gani damai di surga, dan keluarga selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan mari kita mempersiapkan diri untuk lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, malam ini dari rumah masing-masing melalui media Zoom kita merayakan Ekaristi. Berdoa untuk Bapak atau Opa Antonius Gudari Gani yang telah pulang ke rumah Bapak 40 hari yang lalu. Kita juga berdoa untuk Mama atau Oma Bernadetta Saregani yang meninggal 6 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kita yang meninggal ini damai abadi di sorga. Kita juga berdoa untuk keluarga, semoga diberi kekuatan iman, kekompakan, dan untuk kita semua yang masih hidup dan berjuang di dunia ini, diberi kesetiaan untuk berjaga-jaga. Sadar bahwa kita manusia lemah, mari kita merayakan Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengurniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati Bapak Antonius Gudari Gani yang telah Kau panggil 40 hari yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya,
Sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber segala kebaikan, Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami, berkat kebangkitan Putra-Mu yang menyelamatkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan Salomo. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran, namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan korban bakaran. Maka pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan pegang katanya, hidup dalam Yesus sungguh bahagia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Jarak Betania dari Yerusalem tidak lebih dari 3 kilometer. Banyak orang Yahudi sudah datang melayat Maria dan Marta untuk menghibur mereka karena kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia keluar untuk menyambut Yesus, sedangkan Maria tinggal di rumah. Lalu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau Tuhan ada di sini sebelumnya, tentu saudara saya tidak mati. Namun begitu saya tahu bahwa sekarang ini juga apa yang Tuhan minta dari Allah, Allah akan memberikannya kepada Tuhan. Saudaramu akan hidup kembali," kata Yesus kepada Marta. Marta menjawab, "Saya tahu Lazarus akan hidup kembali pada waktu orang-orang mati dibangunkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan kehidupan," kata Yesus kepadanya. "Orang yang percaya kepadaku meskipun ia sudah mati akan hidup. Dan orang yang hidup dan percaya kepadaku takkan mati selama-lamanya. Apa kau percaya itu?" "Tuhan," jawab Marta, "saya percaya Tuhan Putra Allah,
Raja Penyelamat yang disuruh datang ke dunia ini. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam saudari-saudara yang terkasih. Pada malam hari ini kita berdoa untuk yang telah pulang ke rumah Bapa, yakni Opa Antonius Gudaregani. Ini ayah dari Bapak Blasius. Bapak Antonius Gudaregani ini punya 7 anak. Pak Blasius ini nomor 3. Dan istrinya meninggal 6 tahun yang lalu. Ibu Bernadetta Saregani. Tentu kalau kita bicara tentang kematian, kematian itu pasti, sekaligus tidak pasti. Pasti kita semua ini akan mati. Tapi kita tidak pernah tahu pasti kapan kita akan mati. Kalau 40 hari yang lalu Bapak Antonius Gudaregani, besok kita loh, Anda dan saya. Tapi besoknya kita nggak pernah tahu kapan. Mungkin 2 hari lagi, mungkin 2 bulan lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Who knows, nggak ada yang tahu. Nah, karena kematian itu pasti sekaligus tidak pasti, maka pesan kematian satu dan sama, yaitu apa? Berjaga-jagalah. Ngomong-ngomong tentang berjaga-jaga, kalau saat pandemi seperti ini, kenapa kita pakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi? Itu supaya kita berjaga-jaga tidak terpapar COVID-19. Itu kita kalau bicara pandemi. Tapi kalau kita bicara kematian, berjaga-jaganya itu kapan dan bagaimana? Kalau tentang kapannya nggak usah nunggu nanti kalau tua. Survei membuktikan banyak orang meninggal nggak pakai tua. Kalau Pak Antonius Gudaregani kebetulan di usia tua meninggalnya usia 90 tahun. Kan kata-kata kitab suci berkata 80 usia manusia jika kuat. Kalau udah 90 ini kan dapat bonus 10 dari kuat, berarti 90 jika hebat. 100 jika nekat. Nah, saya kira mulai jarang nih usia 90 dan apalagi 100 ya. Karena banyak orang meninggal muda juga gitu ya, apalagi di saat pandemi ya. Saya ingin mengatakan nggak usah nunggu tua untuk berjaga-jaga. Juga nggak usah nunggu kalau sakit keras. Survei membuktikan banyak orang tidak pakai sakit keras meninggal. Ada yang naik mobil tabrakan, naik kereta anjlok, naik kapal tenggelam, naik pesawat jatuh. Ada yang keracunan, ada yang kebakar, ada yang kena virus. Jadi nggak usah nunggu sakit keras. Lalu kapan berjaga-jaganya? Berjaga-jaganya mulai pewartaan ini kita dengar malam ini. Sebenarnya kalau saya memberi renungan tentang kematian, renungan itu juga berlaku buat saya sendiri. Karena saya juga pasti akan mati, tapi saya nggak pernah tahu pasti kapan saya akan mati, maka saya juga harus berjaga-jaga. Kita semua, Anda dan saya. Lalu pertanyaan berikut, berjaga-jaganya bagaimana? Saya menawarkan 3. 1, punya kesempatan minta maaf, minta maaf. Udah pada minta maaf belum? Halo? Ada orang yang begitu gengsi untuk minta maaf. Contoh, si A dan si B nggak omongan atau bermusuhan. Tidak ada yang mendahului untuk minta maaf. Akhirnya tidak terjadi rekonsiliasi. Jika salah satu ada yang berani minta maaf, maka akan ada rekonsiliasi. Semoga kita tidak terlalu gengsi untuk minta maaf. Lagi pula kan minta maaf nggak bayar, ya toh? Gratis. Yang kedua, punya kesempatan memaafkan. Siapa yang malam hari ini dari rumah masing-masing ikut misa, peringatan arwah pula, tapi masih nyimpen sakit hati sama seseorang dan belum bisa memaafkan, ada nggak? Tolong jangan tunjuk jari.
Saya ingin mengatakan Anda adalah orang paling rugi di seluruh dunia. Sementara orang yang menyakiti hati Anda sudah lama melupakannya, Anda masih ingat-ingat. Rugi nggak? Rugi. Sebab tumpukan sakit hati itu bisa jadi benci loh. Tumpukan benci bisa jadi dendam loh. Kalau dendam sudah kesumat, mau dikeluarin nggak bisa keluar. Masuk lagi ke dalam bisa jadi penyakit loh. Bisa bernanah dan infeksi, mempengaruhi peredaran darah dalam tubuh, makan nggak enak, tidur nggak enak, lalu bisa menyebabkan sakit-sakit yang lain. Mau nggak? Nggak mau kan? Kalau nggak mau, ayo maafkanlah orang yang telah menyakiti diri kita. Dan harus berapa kalikah memaafkan ketika Petrus bertanya kepada Yesus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, yang artinya bukan 490, tapi 7 itu angka sempurna, artinya berkali-kali. Tak terbatas. Ada 2 kalimat nih. Memaafkan, luka hati sembuh. Tidak memaafkan, lukanya tetap jadi luka. Pilih yang mana? Kalau mau pilih yang luka hati sembuh, maafkanlah. Yang ketiga, saya hanya menawarkan 3, bukan 10 atau 15, nanti jadi sulit untuk menghafal. Yang ketiga adalah bentuk berjaga-jaga, punya kesempatan berbuat baik, mumpung masih diberi kesempatan hidup, janganlah ditunda. Tahu nggak penyakit orang kota? Terlalu banyak mikir sampai nggak jadi-jadi berbuat baik. Nanti kalau saya tolong, nanti kalau saya beri, nanti kalau saya bantu, ya toh? Nanti kalau, kata nanti kalau itu baru sampai rencana, belum sampai action atau tindakan. Coba bayangkan kalau setiap kali Tuhan menggerakkan hati orang, tapi baru direncanakan, nggak pernah dilaksanakan. Dia meninggal dunia. Apa yang mau dikenang dari orang itu? Sepanjang hidupnya hanya merencanakan berbuat baik, tapi tidak pernah berbuat baik. Saya ulangi ya, kematian itu pasti sekaligus tidak pasti. Maka kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu mulai dari sekarang. Minta maaf, memaafkan, berbuat baik. Pada orang yang meninggal, yang tertinggal itu hanya kebaikannya. Tadi saya coba bertanya kepada salah seorang anaknya, Bapak Blasius, apa yang menarik, yang berkesan tentang Bapak Antonius Gudaregani? Lalu saya nggak pernah mempersiapkan pertanyaan, Bapak Blasius juga tidak mempersiapkan jawaban. Jawaban yang spontan itulah yang asli. Yang asli adalah Bapak Antonius Gudaregani itu orang yang tulus hatinya. Kalau ngomong tulus hatinya, saya jadi ingat Santo Yosef. Itu banner di gereja kan tulisannya Santo Yusuf yang tulus hati. Ya. Nanti boleh itu dibuat Bapak Antonius Gudaregani yang tulus hati. Ya. Tulus hati itu artinya tanpa pamrih, ya. Ya pokoknya tulus saja, ya. Kira-kira gitu. Kan ada orang berbuat baik itu dengan pamrih, dengan hitung-hitungan. Kalau ini tulus, ya. Nah, yang kedua, mau melayani. Nah, orang yang mau melayani itu adalah orang yang mau merendahkan diri dan mengistimewakan orang lain. Dan teladannya adalah siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dia mau merendahkan diri. Bahkan kalau Kamis Putih itu perjamuan malam terakhir, dia mau merendahkan diri, menunduk, bahkan membungkuk, bahkan jongkok untuk mencuci kaki para murid. Coba, dia seorang guru loh. Harusnya murid yang mencuci kaki guru, ini guru mencuci kaki murid. Nah, itu namanya melayani, ya. Melayani itu baru indah kalau nada dasarnya C, yaitu apa? Cinta. Nah, semoga kita juga bisa melayani dengan nada dasar cinta, bukan melayani dengan bersungut-sungut, mengeluh, dan sebagainya. Lebih parah lagi, tersinggung dikit lalu mutung. Tiba-tiba nggak pernah muncul lagi di lingkungan, tiba-tiba nggak pernah muncul lagi di paroki, ya toh? Gara-gara tersinggung. Ya, maka kita boleh meneladan Bapak Antonius Gudaregani yang tulus hati, mau melayani. Bahkan di kampungnya itu, di Uskupan ND, sebenarnya jarak dari rumah menuju gereja itu 3 kilo, harus jalan kaki. Kadang-kadang jalannya juga tidak mulus, ya. Itu dilakukan. Itu berarti kerinduan untuk merayakan Ekaristi itu luar biasa sebagai orang yang beriman Kristen atau Katolik, ya.
Kita sekarang tinggal klik aja ya, ikut ekaristi, itu malasnya minta ampun. Ini harus pakai jalan loh, 3 kilo loh. Dan jalanannya jelek, ini mobil ada, itu pun malasnya minta ampun. Halo, saya nggak tahu saya lagi ngomongin siapa. Ya, tapi setidaknya ayo teladanilah. Ya, orang-orang zaman dulu itu luar biasa, ke gereja harus jalan kaki. Ya, dan tidak ada yang terlambat gitu ya. Itu artinya kata kuncinya apa? Rindu, betul nggak? Maka lagunya kan, aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus, gitu kan? Jadi apakah kita kalau merayakan Ekaristi itu penuh kerinduan atau terpaksa? Atau hanya karena kewajiban? Semoga kita penuh kerinduan ya. Lalu di dalam kehidupan pelayanannya juga pernah ikut serta membangun gereja di kampung sana di Keuskupan ND. Tentu saja orang yang tidak neko-neko, itu artinya apa? Ya apa adanya. Kadang-kadang kan orang ada yang neko-neko ya. Neko-neko itu artinya ya selalu ada saja. Kalau ada dia, ada peristiwa. Ada dia, ada yang dibicarakan. Nah ini pokoknya hidup yang lurus-lurus aja, tulus-tulus aja. Nah semoga Bapak Antonius Gudari Gani damai abadi di sorga, keluarganya diberi kekuatan iman dan boleh meneladan hal-hal baik dari Bapak Antonius Gudari Gani, dan untuk kita semua semoga kita diberi kesetiaan untuk berjaga-jaga. Berani minta maaf, mau memaafkan dan berbuat kebaikan mumpung masih hidup. Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah yang penuh kasih, hadirlah dari rumah masing-masing, utuslah Roh-Mu yang kudus, dan dengarkanlah doa-doa kami. Bagi saudara kami, Bapak Antonius Gudari Gani, yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapa berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang masih berduka atas kematian Bapak Antonius Gudari Gani, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa-doa kami, masih banyak doa yang ada dalam hati kami. Semuanya kembali kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Tuhan basuhlah aku dari kesalahanku, sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami persatukan dengan persembahan diri kami, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Opa Antonius Gudaregani, dan juga Mama Oma Bernadetta Saregani, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi.
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Berilah kami rezeki pada hari ini yang tidak salah, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, kasih anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Sekarang aku tak dapat menyambut
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dapat merayakan Ekaristi melalui media Zoom, berdoa untuk Bapak Antonius Gudaregani yang telah Kau panggil 40 hari yang lalu. Juga Oma Bernadetta Saregani. Semoga damai abadi di sorga dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman. Dan untuk kami semua, mampukanlah kami berjaga-jaga dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Sebelum berkat penutup, mungkin ada sepatah dua patah kata dari wakil keluarga, kami persilahkan. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Romo Joy. Ini panggilan manisnya yang terkenal atas waktu kesempatan yang sudah mengadakan perayaan Ekaristi Misa 40 hari ayah kami. Kami terima kasih juga kepada anggota Dewan Paroki Santo Gabriel Pulau Gebang, baik itu Dewan Paroki Pleno, Dewan Paroki Inti, yang sudah memberikan tempat di studio mini ini untuk kami merayakan Ekaristi 40 hari Bapak Antonius. Saya sedikit cerita tentang keluarga saya. Bapak Antonius dan Ibu Bernadetta mempunyai 7 anak, 2 laki-laki dan 5 perempuan. Saya kebetulan anak ketiga, tapi laki-laki pertama, dan adik saya laki-laki yang ada di Flores. Bapak Antonius dan Ibu Bernadetta mempunyai 16 cucu dan 4 cicit yang semuanya masih hidup. Kehidupan kami yang tadi saya sudah ceritakan sama Romo, dia satu kampung yang sekarang sudah pisah dari Kabupaten Ngada menjadi Kabupaten Nagekeo di Kecamatan Wolowai dan Desa Tendatoto. Betul, dulu kalau kita mau ke gereja perjuangan setengah mati, kita masih kecil, harus jalan 3 kilometer, dan itu pagi, kalau misalnya jam pagi kita harus pagi, hanya untuk mengikuti perayaan Ekaristi ataupun ibadat sabda. Dan Bapak dan Mama ini sudah mengajar mendidik kami dari kecil dengan doa. Dan doa yang sangat sederhana adalah doa Rosario. Mereka tidak hanya membicarakan, tetapi mereka tunjukkan itu. Kadang-kadang pada suatu malam, saya terbangun jam 10 atau jam 11 malam, saya lihat Bapak dan Mama berdoa di depan patung Bunda Maria. Jadi hidup mereka betul-betul menyerahkan diri kepada Bunda Perawan Maria yang tersuci. Dan Bapak mendidik kami ada 3 hal. Yang pertama sekali mengenai iman. Iman itu betul-betul dijaga. Mulai kita umur sekitar kelas 3 SD, kelas 4 SD, itu sudah mulai dilatih dengan doa Rosario. Dan harus berangkat ke gereja, mau lumpur, mau becek, mau hujan, harus jadi iman kepada Tuhan Yesus, itu nomor 1. Menurut Bapak, iman adalah fundament dasar dari semuanya. Yang ketiga, persaudaraan. Saya juga heran. Pada saat kita masih kecil dan tanya, kok saudara dari Bapak ini banyak sekali gitu, keluarga besar. Dan itulah saudara, persaudaraan. Jadi persaudaraan, setelah saya besar dan saya baca Alkitab, menurut Yesus, persaudaraan itu bukan saudara, tapi semua orang sesama kita. Itulah saudara. Jadi persaudaraan yang sudah
dibina kami dari kecil selama hidup di kampung. Terus yang ketiga adalah pelayanan. Yang tadi Bapak sudah ajarkan, tunjukkan itu menjadi pelayanan. Yang terutama pelayanan gereja. Jadi aktif di gereja, ikut kegiatan, dulu muda-mudi, sekarang sudah OMK. Serta aktif juga di masyarakat. Pastor, tempat tinggal saya dulu, itu sama-sama bareng dengan yang Muslim. Jadi kita sudah biasa bergaul dengan mereka yang Muslim. Maka hidup bermasyarakat kita sudah alami dari kita kecil. Sehingga itu semua kita bisa bawa di merantau di Jakarta, dan saya jalankan itu di Jakarta ini. Saya kira itu apa yang saya sampaikan dari keluarga yang selama ini saya alami. Memang kami rasa kehilangan, karena pas meninggalnya lagi seru-serunya pandemi. Pertengahan Juni, kami sendiri tidak bisa pulang, karena PPKM. Saya cek pesawat di Cengkareng, hanya batas sampai Labuan Bajo dan Kupang. Sertakan dari Kupang dan Labuan Bajo nggak bisa ke ND, karena PPKM dan dilarang dengan tim COVID provinsi boleh terbang tanggal 20 Juni. Jadi saya urung, saya batalkan, percuma juga. Karena situasi COVID, maka Bapak hanya bersemayam 1 malam saja, besok jam 1 siang dikuburkan. Karena takut, tadi yang dikatakan 5M, takut berkumpul. Tapi semuanya kami pasrah, saya percaya bahwa Tuhan punya kehendak, rencana yang baik buat keluarga kami. Saya percaya dan yakin itu. Ada sesuatu di balik itu yang kita harus percaya pakai iman, bahwa rencana Tuhan selalu baik. Dari tempat ini juga, Pastor Aulus Susilo Wijoyo, kami atas nama keluarga yang ikut perayaan misa pada hari ini mengucapkan selamat pesta perak 25 tahun. Semoga tetap mencintai Kristus sebagai partner hidup, sehingga bisa sampai akhir. Saya baru buka beberapa lembar mengenai autobiografi Romo Joy. Ini nama Romo Joy ini luar biasa, Joy. Kalau Joy saya tidak salah ini nama berarti sukacita atau gembira, dan kenyataan memang seperti itu. Romo Joy ini selalu sukacita, selalu gembira. Di dalam buku biografinya ada tertulis, ini nggak mungkin nih, nggak tahu nih apa karena track lainnya ya, Pastor ya, manusia biasa dengan rahmat imamat yang luar biasa. Jadi imamat itu ditaruh di atas segala-galanya. Jadi imamat tidak main-main. Saya baca beberapa juga, jubah juga bukan sebagai hiasan saja, tapi saya baca belum habis, saya belum selesai saya baca, luar biasa. Dan di dalamnya ada 3 kata yang saya pegang. Cahaya, cinta, dan cawan. Jadi pastor bukan hanya jadi cahaya, bukan hanya menebar cinta, tetapi di dalam juga ada cawan, penderitaan juga untuk melayani. Tapi semoga cahaya, cinta, dan cawan tetap menjadi membawa dalam kehidupan pastor, sehingga betul-betul tetap setia dan mengikuti Yesus. Saya hanya mau tanya satu, Pastor. Ya. Kenapa pastor susah sekali ajak naik sepeda? Karena di buku biografi ada tulis gitu. Saya juga nggak tahu kenapa kok susah gitu apa untuk naik sepeda, apa takut sepeda apa jatuh keseimbangan, apakah terlalu gemuk atau gimana? Saya kira sekian dari saya sambil menunggu jawaban dari Pastor. Terima kasih banyak, Pastor Joy. Ya. Ya, mungkin kalau saya menjawab sebelum berkat penutup,
itu juga dulu ya kalau di asrama kan dari kampus dari asrama menuju kampus itu harus naik sepeda harusnya para frater. Tapi saya memilih jalan kaki. Dan selalu saja ada teman saya yang mau menemani saya jalan kaki gitu ya. Dan mereka juga nggak pernah nge-push saya untuk ayo belajar sepeda bersama saya. Kayaknya ya sudah akhirnya berjalan begitu saja sampai saya menjadi pastor. Ya mungkin kata kuncinya adalah soal keseimbangan dan akhirnya nggak mau belajar aja sih. Pernah belajar tapi ya sudah memilih setir mobil aja sampai hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi dengan membawa damai Tuhan. Amin. Terima kasih Romo Susilo, Romo Joy atas pelayanannya pada malam hari ini. Penuh sukacita, semoga kita selalu diberikan kekuatan iman agar selalu setia kepada Tuhan Yesus. Dan seperti Bapak Antonius Kudaregani yang juga senantiasa setia sampai pada akhir. Sebetulnya tadi saya pikir mau perwakilan dari keluarga sesudah misa, ternyata sebelum berkat. Yeah. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktu Romo. Dari pagi Romo sudah sangat-sangat padat sekali. Malam hari dari tadi pagi Romo ada vaksinasi dan sebagainya. Yeah. Terima kasih atas waktunya Romo. Yeah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan yang pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat kesehatan dan diberikan kekuatan di dalam menjalani masa pandemi ini. Kalau saya dengar dari dari anggota dewan itu, semoga kita secepatnya bisa selesai pandemi dan menjadi endemi. Tapi supaya bisa menjadi endemi, tetap kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, yang terutama menggunakan masker. Baik, saya rasa itu dari saya. Mungkin kalau ada keluarga yang mau menambahkan, saya persilahkan. Saya tambahkan, Romo. Ya, silakan. Saya keponakannya, Romo. Oke. Kakak saya sudah almarhum. Dia memberi gelar kepada paman Om Anton ini, rahib. Dan betul-betul kehidupannya adalah kehidupan seorang rahib. Ya, itu aja, Romo. Tambahan. Terima kasih, Bapak.
Oh, ya, ya. Mungkin ada keluarga yang lain yang mau menyapa. Dipersilakan. Jika tidak ada, mungkin kita sambil minta waktu untuk foto sebentar, Romo, boleh? Ya, silakan. Ya. Mohon bantuan Mas Yohanes untuk mungkin bisa Pak dan Ibu di sini kanan kiri mau foto. Benar ditunggu sananya baru bareng-bareng. Oke, baik. Mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Kebetulan ini ada 2 halaman ya. Mohon tunggu sebentar. Sekali lagi. Oke, baik. 1, 2, 3. Mohon maaf sebentar. Sudah semua? Oh, Mas Anggitnya dinyalain itu. Baik, mau tunggu sebentar. Sekali lagi. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Juga Mas Anggit, Mbak Dewi. Ya. Sama Romo. Malam, terima kasih Romo. Ya, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Amin, Romo. Jangan lupa 3 tadi, Romo. Persiapan untuk mati tadi. Ya. Sesungguhnya. Kalau Romo mau nyanyi lagu yang Romo karang, boleh juga, Romo. Oh, itu tinggal buka YouTube itu ada. Lagu yang mana Pak ya? Yang ada cinta itu. Yang kemana? Oh, yang Imamat. Iya, betul. Gimana tuh lagunya? Mampukan kami jalani janji rahmat yang ilahi, walau tersimpan dalam bejana rapuh insani. Mampukan kami gembira jalani perutusannya, menjadi gembala, nabi dan imam selamanya. Luar biasa, Romo. Ya, semoga kami bisa jadi gembala, nabi dan imam untuk selamanya. Ya. Amin. Seperti juga Pak Gani ini sampai 90 tahun. Saya tadi yang terkesan adalah Pak Blasius bangun jam 10-11 malam melihat dia berdoa rosario. Itu saya aja nggak begitu gitu loh. Ini jadi saya sebagai imam itu, wah, ada awam yang lebih luar biasa gitu devosinya kepada Bunda Maria gitu ya. Wah, maka betul tadi keponakan bilang cocoknya jadi rahib gitu ya. Ya. Semoga kita dimampukan untuk itu juga, doa sebagai kekuatan atau pondasi iman kita. Amin. Amin. Cukup? Baik, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Selamat malam. Selamat sekali. Mohon pamit. Enggak. Pamit. Pamit. Terima kasih, selamat malam. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, ya. Terima kasih semuanya, saudara-saudaraku di mana saja berada. Terima kasih. Malam. Semoga Tuhan memberkati.
Malam Amin, di amin. Jakarta. Ya, malam. Di Jakarta semua. Ya. Malam Ani. Ya, malam. Om Ambrose. Oh, Bandung. 14, Mbak Titi, selamat malam. Ya. Ya, Ani di Kupang ya. Ya, Kupang. Malam Ani. Ya, malam. Malam. Orang jauh dah. Oh, itu ada Mama Jessica ya. Ya. Ada Mama Prita juga. Ya, terima Ya. kasih. Ya, terima kasih semuanya. Mama Windy, Roli, Bapak Roli, Mama Tuti. Yang kejutan ini hebat Kata siapa di atas itu? Siapa? Om Mikel kah? Enggak, bukan. Oh, si ini, Vincent. Oh, Vincent, Pak Freddy. Ya. Teman-teman lingkungan ya, nggak sebut satu persatu. Kita saling mendoakan. Ende, Adita, Mama. Oh, ada Edita dari Ende. Oh ya, adik saya. Oh ya, terima kasih. Ya. Oke, selamat malam. Oh ya, Ibu Sri, selamat malam Bandung ya. Ibu Sri, Bandung, malam. Suster Helmi. Oh, Suster Helmi dari Bajara. Ada suster juga. Ya, Suster Helmi. Suster Helmi. Ya, dari tuh Maria. Ya. Tante Malam, jadi Oh, Ima. Tante Jeddah. Tante Ima kah? Jadi Jeddah ya. Oh, Tante Ima dari Kuwait kah? Kuwait gitu. Aduh, oke. Kuwait aman, Kuwait. Ya. Ya enggak Ya, perawat. Ya. Jangan Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Dadah. Semua dadah. Ya, dadah. Suster Helmi Bude. Oke, ya. Makasih semuanya. Om Sus, semua. Oke, Pak Blasius dan Ibu.